Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, dan anak keturunan kita tergolong umat Nabi Muhammad SAW yang nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Insya Allah malam hari ini kita akan mengkaji bab yang ke-17, yaitu kewajiban kita untuk tunduk dan patuh pada hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babu wujubil inqiyadi li hukmillahi ta'ala. Ini adalah satu bab di dalam menerangkan tentang kewajiban atau keharusan untuk melaksanakan hukum Allah, tunduk dan patuh kepada hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yaquluhu man du'iya ila dzalik. Ya, dan apa yang perkataan tentang seseorang yang diajak untuk melaksanakan ya tadi itu ketertundukan terhadap hukum Allah, wa umira bima'rufin, dan diperintahkan untuk melaksanakan yang ma'ruf, au nuhiya an mungkarin, atau dilarang untuk melaksanakan yang mungkar. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, lamnya adalah lam zaidah ya. Jadi tidak diartikan tidak. Jadi tidak diartikan la-nya ini. Fala wa rabbika, demi Tuhanmu. Fala wa rabbika, demi Tuhanmu. La yu'minuna, mereka tidak akan beriman. Hatta yuhakkimuka, sehingga mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim. Mereka menjadikan engkau sebagai hakim
Fima, ya hakim yang akan memutus perkara, fima di dalam perkara, syajara bainahum yang mereka perselisihkan. Mereka perkara yang ada di antara mereka yang mereka perselisihkan. Summa la yajidu, kemudian mereka tidak mendapati fi anfusihim di dalam jiwa mereka, di dalam hati mereka, harajan, adanya satu keberatan, ganjalan, sesuatu yang tidak mengenakkan. Mimma qadaita, mimma pada apa qadaita yang engkau telah putuskan. Ya. Wa yusallimu dan mereka menerimanya, taslim, mereka menerimanya, taslima dengan penerimaan yang sepenuhnya. Surat An-Nisa ayat 65. Ini adalah ayat yang dikutip oleh Imam Nawawi terkait dengan bab ini. Bab tentang kewajiban untuk tunduk kepada hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Mencipta, ya, Maha Memiliki, Maha segala-galanya. Menciptakan manusia dengan segala kelebihan atas makhluk-makhluk Allah yang lain, ya. Kemudian diberikan nikmat kepada manusia sehingga apa yang terbentang di dunia ini untuk manusia. Diberikan nikmat seperti itu, ya. Nah, kemudian Allah berikan eh, berikan ketentuan-ketentuannya. Yang apabila manusia mengikuti ketentuan-ketentuan Allah, mereka akan bahagia di dunia dan juga akan bahagia di akhirat. Tapi mereka yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah, maka meskipun mereka bisa menikmati nikmat dunia ini, tapi mereka akan mendapatkan balasan yang mengerikan di hari kiamat. Kenapa? Karena dia tidak menaati hukumnya Allah. Sedangkan Allah menciptakannya, Allah memberikan nikmat kepadanya, tapi kemudian dia tidak mengikuti hukum-hukum Allah. Nah, ayat ini ayat yang ayat dari surat An-Nisa ayat 65 ini, ya, ayat yang pertama dikutip oleh Imam Nawawi, ini berkaitan dengan peristiwa perselisihan antara sahabat Zubair bin Awam dan seorang dari kalangan Ansor yang namanya Hatib bin apa namanya itu? Hatib ya, binnya saya lupa itu. Ayahnya ya. Namanya Hatib. Nah, yang sahabat Nabi pilihan ini adalah Zubair bin Awam ini. Salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Berkaitan dengan irigasi ini ya, pengairan. Nah, itu sudah terjadi perselisihan ya, dan sampai zaman sekarang itu juga itu bisa jadi perselisihan, bisa jadi pertengkaran, bahkan perkelahian, bahkan saling membunuh dengan rebutan lahan atau rebutan air gitu. Itu terjadi itu ya. Nah, ini terjadi pada sahabat. Maka kemudian Nabi memutuskan ya untuk Zubair bin Awam ini agar kemudian dia bisa mengairi ladangnya secukupnya, kemudian dia mengalirkan juga airnya kepada tetangganya itu. Nah, ini yang kemudian ada sedikit ganjalan bagi Hatib itu. Ada ganjalan, ya ada satu komentar yang kemudian menunjukkan adanya ganjalan. Nah, ini tidak boleh terjadi kepada orang beriman. Ya, maka kemudian turun ayat ini. Turun ayat ini tidaklah beriman mereka itu sampai mereka menjadikan engkau hakim yang memutus perkara di antara mereka dan atas apa yang telah engkau putuskan itu mereka terima dan tidak ada ganjalan di dalam hatinya. Kalau masih ada ganjalan, itu berarti mereka belum beriman dengan iman yang sempurna. Masih ada ganjalan atas hukumnya Rasulullah, ya, ya tentu dia apa namanya hukumnya Rasulullah adalah juga hukumnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak beriman dengan iman yang sempurna. Ya, ini tidak terjadi pada sahabat Zubair bin Awam, tapi kepada sahabat yang satu tadi, Hatib tadi.
Ya tentu dengan adanya ayat ini menjadi apa namanya pengingat ya, pengingat agar segala ketentuan Allah dan Rasul-Nya ini kita terima dengan penerimaan yang sepenuhnya, dengan sempurna, tanpa ada ganjalan. Ya, kenapa harus kita diwajibkan sholat misalkan? Kenapa kita diwajibkan puasa, harus menahan lapar? Kenapa kita mesti harus melaksanakan kurban misalkan gitu ya? Kalau mampu melaksanakan kurban. Kenapa demikian? Kenapa mesti harus berzakat? Ya. Ketentuan-ketentuan Allah itu ya kalau kemudian kita merasa berat, berat dalam hati, ya berarti ada masalah di dalam keimanan kita. Berat dalam hati, kemudian juga berat melaksanakannya, berarti ada masalah dalam keimanan kita. Ya, sholatnya malas-malasan, berat, ya kok ada sholat segala ya. Nanti sholat ketemu sholat lagi, zuhur ketemu asar, asar ketemu maghrib, kok sholat terus, ya. Kemudian sebagian kaum muslimin juga ada yang tidak belum melaksanakan sholat ya, atau sholatnya bolong-bolong, puasanya juga bolong-bolong, meskipun dia beriman, puasanya juga bolong-bolong, zakatnya tidak ditunaikan secara penuh, ya ada keberatan di dalam hati. Nah itu berarti ada masalah iman yang belum sempurna. Nah, kalau kita ya bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dihilangkan rasa berat dalam hati kita terhadap segala ketentuan-ketentuan Allah, hukum-hukum Allah, kita terima dengan lapang dada dan kita laksanakan sepenuh keimanan kita. Termasuk hukum rajam, hukum kisos, hukum semuanya itu adalah hukumnya Allah yang harus kita terima. Adapun kemudian kita tidak bisa melaksanakan beberapa hukum Allah, ya terkait dengan adanya hukum yang berlaku di negara kita, tidak melaksanakan eh, apa namanya ketentuan-ketentuan Allah itu di luar wewenang kita. Ya. Misalkan mereka yang mencuri sudah melebihi batas, itu hukum Allah adalah, hukum Rasulnya adalah memotong tangan. Maka koruptor itu hukumnya mestinya potong tangan, tangannya sebelah kanan. Ya, mencuri lagi, potong lagi tangannya. Jadi kalau dia dipotong tangannya itu hukumannya lebih berat daripada dia di penjara hanya 3 tahun, 4 tahun. Ya, tetapi karena itu ya, yang berlaku adalah bukan hukum Allah dan kita adalah rakyat biasa, maka ya kita laksanakan ya hukum yang berlaku di negara kita ini, tetapi tanpa adanya keberatan di dalam hati kita sebagai seorang pribadi muslim atas hukumnya Allah itu, hukum Allah kok begini, hukum Allah kok begini, itu berarti ada permasalahan keimanan kita. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Innama kana qaulal mu'minin. Innama ini adalah sigot apa? Lil hasr. Ya. Jadi hanya. Innama kana qaulal mu'minin. Sesungguhnya ya yang merupakan ucapan orang-orang mukmin, ya apa ucapannya seorang mukmin ketika idza du'u, ketika mereka diajak ilallahi wa rasulih, pada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, agar ia ya Rasulullah tentunya adalah memutuskan perkara di antara mereka. Apa perkataannya? Perkataannya adalah hanya ini, ayyakulu, yaitu mereka mengatakan, ya perkataannya, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ya. Kami dengar adalah wujud dari menerima, kami taat itu dalam arti adalah melaksanakan. Jadi bukan hanya mendengar tapi tidak dilaksanakan, mendengar dan melaksanakan. Ya, dan juga penerimaan di dalam hati, luar dalam, zahiron wa batinan. Menerima dan taat. Menerima artinya adalah hatinya ridho, kemudian taat itu adalah melaksanakan. Jangan seperti orang-orang Yahudi yang mereka katakan sami'na
wa asaina. Kami dengar tapi kami tidak melaksanakan. Jangan seperti orang Yahudi itu. Kami mendengar tapi kami tidak melaksanakan, ya. Tapi orang beriman perkataannya adalah ketika ada ketentuan dari Rasulnya, ketentuan dari Allah adalah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah adalah orang-orang yang beruntung. Beruntung dunia dan tentunya adalah beruntung di akhirat. Kenapa beruntung? Karena akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala segala eh, perbuatannya itu, ya, atas penerimaan terhadap hukum Allah dan atas pelaksanaannya dibalas dengan pahala, dengan surga yang eh, tiada bertepi, yang selama-lamanya. Jadi melaksanakan dengan batas usia kita, tapi balasannya adalah selama-lamanya. Dan nikmat yang senikmat-nikmatnya, kalau di dunia itu nikmat ada puncaknya. Ada puncaknya itu. Usia manusia itu, ya, rata-rata 63 tahun kalau umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau angka harapan hidup masih sekitar 70 tahun lebih, ya sedikit. Tapi itu ada puncaknya, ya. Di puncak itu kalau sudah lewat puncak itu nikmat itu semakin semakin terasa berkurang, ya. Sudah batasan tidak boleh ini, tidak boleh itu, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, udah makin banyak. Dan kemudian badan juga semakin terbatas dan seterusnya sampai tua malah kemudian tidak bisa melihat, atau kemudian telinga juga berkurang pendengarannya, jalan sudah gemetaran dan seterusnya, ya. Tapi di surga itu nikmatnya tiada terkira dan selama-lamanya serta senikmat-nikmatnya, karena pada masa yang usia yang puncak-puncaknya itu masih usia muda-muda sekitar 30-an tahun. Itu seterusnya begitu usianya. 30-an tahun itu masa puncaknya seseorang, ya. Masa sedang fisiknya sedang kuat-kuatnya, sedang berani-beraninya itu, ya. Kalau makan itu berani-beraninya itu usia begitu. Ya, dan senikmat-nikmatnya kuat, ya. Itu seterusnya usianya segitu, tidak ada penurunan, tidak ada bosan, ya. Itu. Wa fihi minal ahadis, dan di dalam bab ini ada beberapa hadis, di antaranya adalah hadis wa Abi Hurairah al-mazkur fi awalil bab qablahu wa ghairuh. Ada satu hadis dari sahabat Abu Hurairah di awal bab, pada bab sebelum ini, atau hadis-hadis lainnya minal ahadis fi, pada hadis-hadis yang menerangkan tentang harusnya keharusan untuk taat kepada hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke hadis yang pertama. Hadis yang pertama pada bab ini. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai sahabat Abu Hurairah. Qala, berkata sahabat Abu Hurairah, lamma nazalat ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ketika turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ayat. Itu suratul Baqarah ayat 284 ini turun, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Al-ayah ini adalah teruskan ayat itu, jadi sampai wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini ayatnya. Lillahi, milik Allah, ma, segala sesuatu, apa saja, ya, apa saja itu semua, ya, itu sudah semua. Fis samawati, di dalam langit-langit ini, di langit semua, luar angkasa sebenarnya, samawat ini. Kalau disebut 7 lapis langit, ya, itu, ya, jumlahnya itu hanya Allah yang tahu lah. Tapi 7 lapis langit, ya. Itu langitnya, antara langit satu ke langit dua itu seperti kita melihat langit satu, kemudian langit satu ke langit dua seperti antara bumi dan langit lagi.
seluas itu antara langit ke langit lagi itu seperti langit satu ke langit dua itu besar sekali. Semua itu milik Allah. Wa ma fil ard dan apa yang ada di bumi ya, bumi ini kecil sekali ya. Sedangkan semua itu milik Allah disebutkan di bumi karena kita di bumi ya, supaya oh iya bumi ini kita kecil di antara makhluk Allah ya, kita lebih kecil lagi. Itu semua milik Allah. Wa in tubdu dan apabila engkau menampakkan mengzohirkan ma fi anfusikum apa yang ada di dalam hatimu atau engkau samarkan engkau tidak tampakkan yuhasibukum maka Allah akan menghitung yuhasibukum bihillah maka Allah akan memperhitungkan tentang perbuatanmu itu ya yuhasibukum bihillah al ayah. Nah, ayat ini itu kemudian ishtadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu merasa berat dengan ayat ini, keberatan ya. Keberatannya kenapa? Karena ayat ini tuh menyampaikan bahwa apa yang ada di dalam hatimu itu semua Allah perhitungkan. Padahal hati, apa yang terlintas di dalam hati itu tidak bisa dikendalikan. Nggak bisa kita mengendalikan yang terlintas di dalam hati. Tiba-tiba terlintas apa, ya sesuatu yang buruk itu kadang-kadang melintas di dalam hati. Itu nggak bisa dikendalikan. Ini sahabat berat. Ini sesuatu yang nggak bisa dikendalikan, tapi nanti Allah akan perhitungkan. Ya, maka fa'atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada keberatan itu sahabat itu datang kepada Nabi. Maka mereka fa'atau maka mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa baraku ala rukabi mereka berlutut itu ya kayak ya gimana ya ya memohon kepada Nabi lah ala rukabi pada lututnya memohon tapi bukan maksudnya adalah untuk rukuk seperti sholat gitu ya ya mereka merasa berat ini ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Fakolu maka mereka berkata para sahabat itu wahai wah panggilan yang sudah sangat dekat itu kalau ya itu masih agak jauh ya Rasulullah itu mungkin agak, ini sudah sangat dekat ini sahabat Rasulullah wahai dua Rasulullah kullifna minal a'mali ma nutiq kami telah diberikan apa namanya apa nih dibebani ya minal amali pada amal-amal manutiku yang kami mampu melaksanakannya. Kami mampu melaksanakan dengan beban ibadah ya. Apa? As-salata berupa salat, wal jihada dan jihad, wasyama dan puasa, wasodako dan sodako ini mampu kami Rasulullah. Salat, jihad, puasa, sodako kami mampu kalau ini. Tapi yang tadi itu kami nggak mampu, itu berat ini ya Rasulullah. Wa qad unzilat dan sungguh telah turun alaika kepada engkau hadhil ayat ini. Ayat yang tadi dibacakan, wala nutiquha kami tidak mampu itu ya Rasulullah. Terus sahabat ini ya khawatir mereka. Khawatir kalau lintasan hati itu diberitukan Allah itu yang tidak bisa dikendalikan terus buruk ya. Misalnya lintasan hati aduh apa gitu ya nggak bisa dikendalikan itu lintasan. Para sahabat berat kalau ini ya. Kalau sholat bisa dilaksanakan ya, berat masuk ya. Puasa mau kita laksanakan. Sedekah kita laksanakan. Jihad kita laksanakan. Kalaupun ada berat-berat, hilangkan keberatan itu. Tapi kalau hati ya nggak bisa ini ya Rasulullah ini. Berat kami ya Rasulullah. Nah, tapi ya kejujuran sahabat itu ya disampaikan kepada Nabi. Maka kemudian pada saat itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, aturiduna, apakah kalian menginginkan antakulu kalian mengucapkan kama qala ahlul kati ya kita baini sebagaimana yang diucapkan ahlul kitab yaitu kitab baini itu Taurat dan Injil min qablikum ya umat sebelum kalian. Apa ucapan mereka? Sami'ana wa asaina. Kamu ingin mengatakan seperti itu?
kami dengar dan kami taat, ya. Nah, ini juga teguran dari Nabi, jangan seperti itu. Bal qulu, ya, tetapi ucapkanlah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar, kami taat. Ghufranaka, mohon ya Allah, ghufranaka, ampunan Engkau. Mohon ampun kepada Allah. Rabbana, duhai Allah, duhai Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan hanya kepada Engkau kami kembali. Ini ucapannya ini. Ya, di atas apa yang kalian tidak bisa kendalikan, keburukan-keburukan itu, lintasan hati itu apa aja masuk bisa. Ya, kadang-kadang nggak jelas, ya. Kadang-kadang malah maksiat, ya. Ya, karena lintasan hati nggak bisa dikendalikan, mohon ampun kepada Allah. Allah ampuni. Dan wa ilaikal masir, dan hanya kepada Engkau tempat kembali, kembalinya kami. Jadi ini ajaran Rasulullah, ya. Kalau sesuatu itu yang tadi dirasakan keberatan oleh sahabat, jangan sampai mengatakan sami'na wa asaina, kami tidak mampu melaksanakan, jangan seperti itu. Kami ucapkanlah, ya, juga untuk kita, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Supaya kita tidak sama dengan ahlul kitab. Maka falammak taro'aha, ketika al-qaum, ya, falammak taro'aha al-qaum, maka ketika mereka sahabat tadi itu sudah membacanya, wadzallat biha alsinatuhum, dan sudah terbiasa lisannya mengucapkan sami'na wa ata'na ghufranaka, mohon ampun kepada Allah. Yang diminta adalah ampunan Engkau ya Allah, wa ilaikal masir. Anzalallahu ta'ala fi ithriha atau fi athariha, di dalam riwayat yang lain tuh athariha atau ithriha. Maka Allah menurunkan ayat berikutnya, ya, suratul Baqarah ayat 285. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ayat ini turun setelah tadi diajarkan Nabi kepada sahabat tadi. Itu perkataan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Turun ayat ini setelah sahabat itu sudah terbiasa seperti itu, kemudian jangan mengucapkan seperti ucapan ahlul kitab, ya. Maka kemudian, ya, ini artinya adalah amanah Rasul. Rasulullah SAW beriman bima unzila ilaih, pada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Qur'an, mir rabbihi, dari Tuhannya, dari Allah, wal mu'minun, dan demikian pula orang-orang beriman juga beriman kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran. Kullun, semuanya itu amana billahi, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, kita beriman semua. Jangan kemudian nggak beriman, kita beriman. Wa rusulihi, dan rusul-rusulnya, ya, utusan-utusannya, la nufarriqu, kami tidak memilah-milih atau membeda-bedakan baina ahadin, pada salah satu, ada satu min rusulihi, dari utusannya Allah, ya, dibeda-bedakan, ini dipercaya, ini tidak percaya kepada Nabi Musa, tidak percaya kepada Nabi Isa, ya, sebagaimana mereka ke ahlul kitab, orang Yahudi percaya kepada Nabi Musa, tidak percaya kepada Nabi Isa. Nabi Isa, umatnya percaya kepada Nabi Isa, tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Tapi umatnya Nabi Muhammad SAW percaya kepada semua nabi dan semua rasul. Semua adalah utusan Allah. Waqalu, dan mereka mengatakan, berucap, berdoa, sami'na, kami dengar, wa ata'na, dan kami taat, ghufranaka rabbana, kami memohon ampunan Engkau, rabbana, duhai Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan hanya kepada Engkau ya Allah al-masiru, adalah tempat kembali. Ya, setelah diajarkan tadi oleh Rasulullah, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, dari ayat 284, kemudian turun ayat 285. Setelah itu maka turun lagi, ya, falamma fa'alu dzalika, maka ketika para sahabat sudah melaksanakannya, mengucapkan tadi itu, dzalika nasakhoha Allahu taala, Allah menasah ayat sebelumnya tadi, yang
bahwa lintasan hati itu diperhitungkan, itu dinasah, ya, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala hukum itu. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah menurunkan, ya, ayat 286 ini. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ini adalah kemurahan Allah Subhanahu wa taala, ya, tadi itu sudah dihilangkan keberatan para sahabat itu, ya. La yukallifullahu nafsan, Allah tidak membebani seseorang illa usaha, kecuali atas kemampuannya. Ya, kalau yang lintasan hati nggak mampu kan, kita nggak mampu mengendalikan itu. Yang tadi diperhitungkan, sekarang Allah tidak akan bebani itu. Laha ma kasabat, untuknya, ya, laha, ya, maka sabat wa 'alaiha maktasabat. Ya, dia mendapatkan pahala dari kebajikan yang dia lakukan, wa 'alaiha, dan untuknya, yaitu adalah wa 'alaihi ini laha, kemudian wa 'alaiha ini beda ini. Kalau laha adalah sesuatu yang apa namanya? Pemberian, wa 'alaiha itu tuntutan. Wa 'alaiha, dan untuknya maktasabat. Kalau itu keburukan, ya dia akan dapatkan apa yang dia lakukan. Itu kalau keburukan atau kejahatan, dia akan dapat itu. Rabbana, ya, la tu'akhirna. Ini ajaran Tuhan, ajaran Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Rabbana, duhai Allah, la tu'akhirna. Jangan engkau siksa kami, innasina au akhtana, jika kami lupa atau kami, ya, salah. Ya, ini doa. Qala, kemudian Allah berfirman, na'am. Ya, tapi ini tidak termasuk ayat Al-Qur'an, ya. Ini setiap kita doa ini ada jawaban dari Allah. Na'am, iya. Iya, artinya Allah akan mengampuni, ya, jika lupa atau salah. Itu umatnya Nabi Muhammad SAW, selama tidak melakukan dosa syirik. Rabbana wala tahmil alaina, duhai Allah, wala tahmil alaina, janganlah engkau bebankan alaina, kepada kami, isron, ya, satu beban, kama hamal tahu, sebagaimana engkau telah berikan beban itu alal ladzina min qablina, pada umat-umat sebelum kami. Apa itu? Umatnya Nabi Musa. Ketika taubat harus membunuh dirinya. Satu. Kemudian mereka harus infak atas apa? Kalau infaknya, zakatnya mereka adalah rubu', seperempat dari hartanya itu, seperempat dari penghasilan itu zakat. Kalau kita nggak kuat ini seperempat, kita seperempat dibagi 10 lagi. Rubu'ul usyr, seperempat dibagi 10, 2,5%. Itu adalah kemurahan kepada umatnya Nabi Muhammad. Kalau umatnya Nabi Musa, bebannya berat. Sedekahnya itu seperempat. Dan kemudian ketika mereka ada najis di bajunya, cara membersihkannya adalah dengan membuang bagian yang kena najis. Kalau kita cuci saja. Nah, ini adalah terkabulkan doa ini. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Qala, berfirman Allah, na'am, iya, ya, dikabulkan. Rabbana wala tuhammilna, duhai Tuhan kami, wala tuhammilna, ya, janganlah engkau bebankan kepada kami mala taqata lana bih, apa yang tidak mampu kami laksanakan. Qala na'am, Allah berfirman, iya, wa'fu anna, maafkanlah kami, waghfir lana, ampunilah kami, warhamna, berilah rahmat kepada kami, anta maulana, engkaulah pelindung kami, engkaulah Tuhan kami, bangsurna, maka tolonglah kami, alal qaumil kafirina, pada orang-orang kafir. Ya, ini doa-doa di akhir suratul Baqarah. Ya, kalau ketika berdoa itu, ya, membaca ayat ini tuh, ya, kita dianjurkan untuk mengangkat tangan. Maka kemudian sahabat Rasulullah SAW itu menyampaikan bahwa kalau di akhir ayat ini, maka ucapkanlah amin. Ya, itu kita yang ucapkan setelah selesai membaca ini. Qala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, na'am, ya. Iya, itu Allah kabulkan. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Muslim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ya. Demikian pembacaan kitab Riyadhus Shalihin pada hadis yang ke-169. Semoga kita senantiasa diberikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kekuatan untuk melaksanakan semua ketentuan-ketentuan Allah dengan penerimaan yang sepenuh hati. Amin ya rabbal alamin.
Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu minka an la ilaha illa anta wa atubu astaghfiruka ilaik. wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.